Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat, yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 3 ayat 23, yaitu ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukarbin 346. Seperti biasa, kita tentukan dulu jumlah anak kalimat pada ayat ini. Di sini terdiri dari satu anak kalimat, ulaikal ladzina la'anahumullah, kemudian fa'asammahum, ini satu anak kalimat ya. Jadi anak kalimat kedua fa'asammahum, kemudian wa'a'ma absarahum, ini satu anak kalimat. Jadi tiga anak kalimat ini, tiga anak kalimat. Maka untuk bentuk kata ya, ulaika ini adalah sebutannya jenis kata benda ya, SW kita singkat lambangnya. Alazina sama SW sejenis kata benda. Kemudian ini kenapa kita sebut istilahkan sejenis kata benda ya, karena ulaika alazina ini, kata ulaika ini tidak masuk di kelompok kata benda yang ditinjau dari asal usul, yaitu kata benda jadian atau kata benda asli ya. Itu tidak masuk ke rumus Mas Pepen atau Abisama atau ke untuk kata benda asli ya, nggak masuk. Maka baik ulaika maupun aladzina ini kita kelompokkan karena tidak masuk ke dua kelompok kata benda asli atau kata benda jadian ya, dilihat dari asal usul, maka kita istilahkan ini adalah kata benda sejenis kata benda ya, maksudnya itu. Kemudian la'ana ini kata kerja telah ya. Kemudian hum kata benda. Kemudian Allah kata benda. Fa lain-lain bentuk kata. As-sama ini kata kerja bengek 3 tambah 1 atas pola af'ala ya, dari as-sama dhamir huwa ya, maka ini dikeluarkan huwanya. Kemudian hum kata benda, wa lain-lain bentuk kata, a'ma ini adalah kata kerja 3 tambah 1 atas pola af'ala ya. Untuk buduk akhir, dilihat dari jenis ini buduk akhir ya. Kemudian absara ini adalah kata benda asli, kata benda, maaf ya, bukan kata benda asli,
kata benda jadian ini kata pelaku ya, bentuk jama dari basirun, absarun ini, absara ini ya, dari basir, basiran, harakatnya patah ini. Kemudian hum ya, ini kata benda ya, di mana absarahum ini adalah kata majmuk. Maka kita tentukan ini jabatan katanya. Kita la'anna ini adalah kata kerja, keterangan kerja, lambangnya kak kecil. Kemudian Allah di sini adalah kedudukannya, ini harakatnya dhammah nih. Allahu harakatnya dhammah. Ini adalah kedudukannya sebagai subjek ya. Subjek dari la'ana. Jadi tidak kita munculkan dhamir KPNS-nya, kata pengganti nama subjek ya, karena huwa ini adalah sudah muncul, yaitu Allah dengan ciri harakatnya adalah dhammah. Maka ini Allah kedudukannya subjek ya. Subjek ya, ini langsung nih harusnya dihitungkan dulu ya, subjek jadi pokok kalimat, tapi ini ujungnya nanti subjek, pokok kalimat, keterangan kerja dan objek keterangan kalimat. Ini subjek, pokok kalimat dengan keterangan kalimat ini menjadi keterangan kalimat, ditinjau dari alazina sebagai pokok kalimat, karena isi mausul itu menjadi pokok kalimat. Nah, jadi alazina la'anahumullah ini satu kalimat sempurna, terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Kemudian dilihat dari ulaika, ini kata ganti tunjuk untuk yang jauh ya. Ulaika untuk jama ini adalah kedudukannya pokok kalimat. Alazina la'anahumullah itu menjadi keterangan kalimat ya. Itu anak kalimat pertama. Kemudian anak kalimat kedua, asama ini adalah domirnya huwa, maka kita keluarkan huwa kedudukannya subjek. Kemudian asama ini adalah keterangan kerja, kemudian hum ini adalah objek, maka subjek kedudukannya menjadi pokok kalimat, keterangan kerja dan objek ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat. Itulah anak kalimat kedua ya, pokok kalimat dan keterangan kalimat. Anak kalimat ketiga, akma di sini adalah kata kerja telah. Di sini mengandung domir huwa, keluarkan kita. Ini adalah kedudukannya huwa sebagai subjek. Ya, kemudian absarahum, ini akma-nya itu sendiri, ini keterangan kerja ya. Kemudian absarahum ini adalah kata majmuk ya. Kata majmuk ini kedudukan sebagai objek. Subjek ini menjadi pokok kalimat. Keterangan kerja dengan objek ini menjadi keterangan kalimat. Nah, ini ketiga anak kalimat ini masuk menjadi kalimat merangkai, di mana merangkainya adalah dengan dhamir ya, yaitu anak kalimat kedua yaitu huwa merangkai ke anak kalimat ke satu, di mana huwa di sini adalah sama dengan Allah ya. Kalau pada anak kalimat ke satu muncul huwanya itu adalah Allah, maka huwa yang kedua pada anak kalimat kedua yaitu sebagai subjek dari as-sama ini adalah Allah. Kemudian akma ini juga huwa ya, sama ini adalah huwanya sama dengan huwa yang pada anak kalimat kedua, yaitu menunjukkan huwa di sini adalah kalau pada anak kalimat ke satu adalah Allah, sehingga di sini merangkai dengan dhamir ya, huwa. Jadi subjeknya di sini sama, semua adalah Allah, hanya yang pada anak kalimat ke satu muncul Allah, kalimat kedua artinya tulisannya muncul tulisan Allah. Kalau di sini
tulisannya ini bukan dengan isim damir, isim dahir ya, tetapi menggunakan isim damir KPNS, yaitu adalah huwa. Begitu pada anak kalimat ketiga, sama huwanya di sini adalah kalau didahirkan adalah Allah. Maka anak kalimat pertama ulaikal ladzina la'anahumullah ini menjadi pokok kalimat merangkai ini PKM. Kelewat nih M-nya PKM, kemudian fa'asammahum wa a'ma absarahum ini adalah keterangan kalimat merangkai. Ini KKM. KKM nih ya. KKM. KKM nih ya. PKM, ini PKM. Demikian ya untuk kita berlatih dalam tirakat pada Quran surat 23, Quran surat 3 ayat 23. Kita akhiri alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.